Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan cerita yang berjudul Boneka Setan. Cerita ini ditulis oleh Nanau, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Slamet. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Boneka Setan. Cie, pacarnya belain aja, teriak Guntar yang kemudian membuat murid di kelas tertawa. Gue masih normal ya monyet. Dino, jaga bahasa kamu. Kalau bener lu sama Gibran normal, mana dong temen lu itu suruh kenalin pacarnya? Gibran melirik Jenny sinis. Gadis satu itu memang seringkali membuat darahnya mendidih. Hanya karena perihal Gibran tidak pernah berpacaran saja, ia sudah bicara macam-macam seolah mempengaruhi yang lainnya agar berpikir hal serupa sepertinya. Lah aja Jen pacaran sama dia, najis. Biar kata orang lain ngira dia cakep, tapi sorry, dia bukan tipe gue. Menurut gue dia aneh. Buta kali mata lu. Jelas-jelas Gibran tuh coga nomor 1, tahu nggak, di SMA Utara. Cukup, kalian ini tidak bisa menghargai guru di hadapan kalian apa gimana? Pak Soleh kali ini menggebrak meja dengan keras hingga membuat murid di kelas langsung terdiam. Pak, saya izin ke toilet. Baik, 10 menit. Pak, saya kebelet pengen berak. Jenny, jangan beralasan. Serius Pak, udah di ujung, Bapak gak percaya. Jenny nyengir kuda. Ia lalu segera berlari keluar kelas setelah membuat kericuan yang membuat guru sekaligus murid di kelas kesal akibat kelakuan gilanya itu yang berani buang gas di hadapan guru. Kayaknya ada yang panas nih. Sindiran keras itu membuat Gibran menghentikan langkahnya. Ia menarik tangan dari saku celananya dan kini menoleh ke belakang. Benar saja, itu Jenny. Gadis itu berjalan mendekat. Gue rasa selain aneh lu juga kaku. Jadi pantas sih kalau banyak orang bilang lu gak normal. Penting banget buat gue ladenin lo. Enggak sih, tapi gue tahu siapa lu sebenarnya. Maksud lo itu gak normal kan? Astaga. Gibran sudah berpikir yang lain. Ia pikir gadis di hadapannya ini mengetahui bahwa dirinya seorang indigo, tapi rupanya tidak. Terserah lu mau pikir apa. Pertanyaan lu gak penting. Lu dalam bahaya kalau lu masih deket sama anak baru itu. Kali ini bukan Jenny yang melangkah mendekat, akan tetapi Gibran yang melangkah mendekati gadis itu. Maksud lu apa? Lu bisa paham apa yang gue maksudkan? Kalau otak lu masih berfungsi dengan baik. Setelah mengatakan itu, Jenny pergi dari hadapan Gibran. Urusan boneka berhantu itu saja belum selesai, sekarang harus ditambah dengan urusan Jenny. Siapa sebenarnya gadis itu? Dia indigo. Cukup lama Gibran memikirkan hal tersebut hingga membuatnya tidak menyadari bahwa sejak tadi Upi menyapanya. Halo, apakah Gibran angkasa masih hidup atau sudah is dead seperti Upi? Ini sudah ketiga kalinya Upi mencoba berkomunikasi dengan Gibran. Sepertinya pria itu terlalu fokus memikirkan tentang siapa Jenny. Ya, gue rasa dia indigo, tapi kenapa gue gak bisa tahu? Siapa? Aku? Tidak mungkin, aku hantu. Gibran, woi, sini lo. Teriakan Dino membuat Upi ketar-ketir, buru-buru menghampiri. Bukannya Gibran yang lebih dulu menghampiri, malah Upi yang kini sudah berada di hadapan pria itu. Gue kagak manggil lo Buyung Upi. Hei, namaku Upi, tidak pakai Buyung. Kau pikir aku ini sejenis nama jamu? Dino tidak menghiraukan Upi. Ia segera menghampiri Gibran yang sedang duduk santai saja, padahal sejak tadi Dino memanggilnya. Gib, gue gak terima si Guntar ngatain kita kagak normal. Makanya lu gak usah terlalu lengket sama gue. Dih, gak usah kepedean Gib, gue gini-gini masih normal. Lu tuh cari cewek ngapa biar kakak diajakin mulu? Gue gak peduli. Gak peduli tapi lu marah waktu Jenny ngatain lu. Cewek itu emang hobi bikin masalah.
tapi cantik kan? Gibran memutar bola matanya malas. Memang kebanyakan murid lainnya menjodoh-jodohkan dirinya dengan Jenny. Di mata mereka, Jenny dan Gibran itu cocok karena mendapatkan chemistry yang melekat meskipun seringkali Jenny berbuat masalah. Jenny Tasya Mira, gadis berdarah campuran Indonesia-Jerman itu kerap selalu disebut pentolan sekolah versi wanitanya. Dia cantik dan pemberani. Jenny sering bertengkar dengan kakak kelas, baik wanita maupun pria, bahkan dirinya itu sering ikut balapan liar di luar sekolah. Sikapnya yang berani membuat sebagian orang takut padanya, tapi tidak sedikit juga yang menyukainya, bahkan secara terang-terangan mengungkapkan perasaannya. Di balik semua hal buruk yang orang lain lihat darinya, sebetulnya Jenny memiliki kelebihan dengan mata batin yang terbuka. Diam-diam ia seringkali memecahkan banyak misteri pembunuhan yang terjadi setelah sang korban menjadi arwah penasaran. Tidak ada yang tahu kelebihannya di balik sikap barbarnya. Ia mengetahui Gibran memiliki hal serupa dengannya itu, jelas karena Jenny pun dapat melihat keberadaan Upi. Hanya saja ia berpura-pura tidak melihat dan memasang sikap acuh. Sialan. Vila menghentikan langkah kakinya setelah mendapati lemparan pena dari seseorang yang menyerangnya dari belakang. Vila menoleh ke belakang. Gadis yang melemparnya dengan pena tadi malah tersenyum tak berdosa. Maksud lu apa? Langkah Jenny semakin mendekat. Ia sedikit membungkuk untuk mengambil kembali pena yang tadi sengaja ia lemparkan ke arah kepala Vila. Maksud gue tanding basket sama gue kalau lu punya nyali. Dahi Vila mengerenyit bingung. Dia itu siapa? Sudah tidak kenal, kemudian melemparnya dengan pena. Lalu sekarang mengajaknya bertanding basket. Apakah gadis di hadapannya ini sudah tidak waras? Lu siapa? Gue gak kenal sama lu. Dan lu Jenny. Gue Jenny. Hari ini lu kenal sama gue. Jenny mengulurkan tangannya, akan tetapi Vila sama sekali tidak berniat menerima uluran tangannya. Gue tunggu balik sekolah di lapangan. Setelah mengatakan hal itu, Jenny pergi begitu saja, sementara Vila masih diam mematung. Vila duduk di kursi panjang yang ada di sudut sekolah. Kepalanya masih terasa linu akibat serangan dari Jenny tadi. Cewek itu waras gak sih? Udah gila kali ya. Kenal aja enggak ngajak tanding basket. Maksud dia apa coba? Hela. Entah sejak kapan keberadaan Rama kini duduk di sebelahnya. Vila melirik pria itu dan sedikit tersenyum kaku. Hai, sejak kapan di situ? Sejak lu ngomong sendiri berantem sama Jenny. Dia di sini udah biasa bikin masalah, sering bully orang juga. Dia ditakutin di sekolah ini. Ya lumayan, bisa dibilang pentolan sekolah versi ceweknya. Kalau cowoknya ada tuh namanya David. Nah si David itu kakaknya si Jenny. Tapi mereka nggak pernah saling ngobrol, bertegur sapa aja enggak. Lah kenapa? Dia kenapa tiba-tiba ngajak gue tanding basket ya? Mau mempermalukan lu kalau lu kalah. Dia nggak mau ketenaran dia hilang karena keberadaan lu. Lu keren kalau bisa lawan dia. Di tempat gelap, Gibran berjalan lurus mencari arah jalan keluar. Namun sayangnya tidak ada setitik cahaya pun yang menunjukkan jalan untuknya keluar dari tempat tersebut. Apa kau ingat suaraku? Suara itu Naimah. Boneka berhantu itu rupanya sekarang sedang membawanya pada dunia lain. Ya sepertinya ingin berkomunikasi dengan Gibran dengan cara seperti ini. Tunjukin wujud asli lu. Apa kau yakin ingin melihat wujud asliku? Tunjukin. Baiklah jika kau memaksa. Wajahnya betul-betul dekat tepat di hadapan Gibran. Gibran menelan Salvinanya susah payah. Ia cukup terkejut dan mundur beberapa langkah dari tempatnya. Kau takut? Apa yang sebenarnya lu mau? Berhenti ku campur, Vila adalah perjanjian. Perjanjian apa yang lu maksud? Dut, bangun Dut. Jangan tinggalin bunda. Teriakan sang bunda membuat Gibran kembali pada dunia nyatanya. Ia membuka matanya perlahan kemudian melihat sekelilingnya. Bun, Gibran gak is dead.
Anak bunda rupanya gak jadi mati. Habis kamu udah berjam-jam gak bangun-bangun, nak. Tera memeluk anak sulungnya itu. Ia betul-betul cemas. Masalahnya Satria suaminya itu sedang berada di luar kota untuk mengurus proyek besar. Jadi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan dan menangis sejak tadi pagi. Ia sudah memanggil dokter, tapi kata dokter Gibran tidak mengalami koma atau apapun. Dan akibat mengalami tidur berjam-jam, Gibran tidak kunjung pergi ke sekolah. Meskipun Tera seorang indigo juga, tapi semenjak hamil anak kedua, entah mengapa mata batinnya sulit sekali bekerja. Apa ada masalah? Bunda, apa Bunda ingat boneka milik Villa yang dulu Gibran pernah cerita? Bunda, Villa punya boneka, apa Gibran boleh juga punya boneka? Kamu kan laki-laki, gak boleh main boneka. Tapi bonekanya Villa itu ajaib, bisa pindah-pindah tempat dan suka nangis kalau malam-malam. Ya, percakapan saat usia Gibran masih 8 tahun itu terlintas jelas dalam ingatan Tera. Akan tetapi ia tidak pernah melihat boneka milik Villa. Bunda ingat kenapa? Dia berbahaya buat Villa, dia ngincar Villa, tapi Villa gak pernah percaya sama Gibran pun. Kamu udah coba ngomong secara pribadi dari hati ke hati? Udah berkali-kali Bun, tapi dia gak pernah percaya. Boneka itu sekarang neror Gibran. Dia bilang bahwa Gibran gak perlu ikut campur. Dan katanya Villa adalah perjanjian. Kalau gitu ada yang jual Villa atas keinginan tertentu, lalu membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Bunda bisa lihat siapa? Semenjak hamil, Bunda gak bisa lihat hal-hal itu lagi. Bahkan Opi aja gak bisa Bunda lihat. Gibran mengacak rambutnya frustasi. Ia bingung harus melakukan apa sekarang. Sahabatnya dalam bahaya. Gibran, dengar Bunda. Villa akan baik-baik saja kalau kamu selalu ingetin dia ibadah. Kalau dia nggak bisa percaya dengan apa yang kamu bilang, maka kamu bisa pakai cara lain buat lindungin dia. Kamu rajin-rajin ajak dia ngaji, ingetin dia sholat. Insya Allah boneka itu nggak akan ganggu lagi dan bakalan hancur dengan sendirinya. Apa yang dikatakan bundanya benar. Jika memang Villa sulit mempercayai hal-hal yang menurutnya tidak masuk akal, maka tidak mungkin jika Villa juga tidak mempercayai akan keajaiban doa dan ibadah. Gibran akan menuruti apa yang bundanya katakan tadi, yaitu memperingati Villa agar terus dekat dengan Yang Maha Kuasa. Lu kalah. Jenny tersenyum semrik karena ia yang mau menangkan tanding basket tersebut. Kemampuan Jenny dalam bidang olahraga memang tidak perlu diragukan lagi. Ia selalu menjadi juara dalam hal apapun terkecuali urusan percintaan yang menurutnya rumit. Sesuai perjanjian, yang kalah harus turutin apa kata yang menang. Lu mau apa dari gue? Tas lu. Lu butuh tas gue. Gak bisa beli tas kayak gue. 1000 tas kayak lu bisa gue beli. Terus turutin aja. Villa kemudian menyodorkan tasnya. Jenny membuka tas milik gadis itu. Lalu ia menemukan boneka yang sudah menjadi niatnya untuk memenuhi keingintahuannya. Lu cuma butuh tas gue, bukan isinya. Villa mencoba meraih boneka yang kini sudah berada di tangan Jenny. Ngapain lo bawa boneka ke sekolah? Padahal gue ngebawa Naima, kenapa dia ada di dalam tas gue? Apa gue lupa lagi? Lupa kok sering ya? Lo gak perlu tahu. Sini. Villa mencoba meraih dengan tangannya, namun bukan Jenny namanya jika gadis itu menyerahkan keinginannya begitu saja. Jenny. Kali ini nada Villa meninggi. Ia betul-betul emosi dengan gadis yang menurutnya tidak waras itu. Dino tidak sengaja melihat perdebatan mereka, namun ia masih diam di tempat seolah ingin tahu lebih jauh lagi. Ia sebenarnya tidak ingin ikut campur, akan tetapi yang saat ini menjadi sorotannya adalah boneka yang dipegang oleh Jenny. Boneka lu jelek. Udah jelek kenapa masih lu pelihara? Kenapa nggak lu buang aja? Ejekan dari Jenny berhasil membuat Naima bangkit marah. Naima merasuki tubuh Villa. Mari bermain denganku. Jenny tersenyum semrik. Ayo. Gadis itu mengambil korek gas dari saku rok abu-abu yang ia kenakan. Ia memang perokok.
Itu sebabnya setiap hari ia membawa korek gas, biarpun Jenny gadis yang nakal dalam hal-hal tertentu. Tapi ia pandai menjaga diri. Jenny menyalakan korek tersebut tepat di hadapan boneka yang ia pegang. Kalau boneka ini gue bakar, lo kemanasan gak sih? Tak ingin banyak terhambat, Jenny benar-benar membakarnya. Namun yang terjadi, boneka itu kembali seperti semula. Naimah tertawa mengerikan. Di sana Dino terkejut dengan apa yang ia lihat. Sekarang giliranku. Naimah melangkah mendekat. Jenny mundur perlahan, namun beberapa langkah kemudian ia tidak bisa mundur lagi karena Naimah menahan dengan kekuatannya. Naimah mencekik leher Jenny sampai Jenny kesulitan bernapas. Tolong, permainannya menyenangkan bukan? Berhentilah ikut campur urusanku. Kau dan siapapun tidak akan sanggup melawanku. Dino tak mau tinggal diam. Ia buru-buru datang dan mendorong tubuh Villa yang dirasuki Naimah. Jen, lu gak apa-apa? Tanya Dino yang kemudian membantu Jenny lebih tegak berdiri. Gak apa-apa. Pergi dari sini. Di sini berbahaya. Lu dalam bahaya kalau lu masih mau lawan dia. Kalian tidak akan sanggup melawanku karena kalian manusia lemah. Naimah menggerakkan tangan Villa. Hanya dengan satu pergerakan bumi seolah guncang. Bola yang semula berada di tempat sudah ia gerakan. Hingga kini bola tersebut mengarah pada Jenny. Jen, pergi! Dino mendorong Jenny saat bola tersebut digerakkan. Dino lebih dulu menghindar hingga bola tersebut tidak mengenainya. Jen, lu bisa berdoa kan? Baca ayat kursi, Jen, cepetan. Jenny, lu budak ya? Baca ayat kursi. Si Gibran suka baca itu buat usir setan. Emang lu gak hafal? Kagak, kalau gak hafal mah gue gak akan nyuruh lu. Apalagi gue. Lah, katanya lu pinter, cerdas, juara terus. Masa ayat kursi lu gak hafal? Gue non-Islam, setan. Dino diam membisu. Ia lupa bahwa Jenny memang bukan dari agama yang serupa sepertinya. Lalu bagaimana sekarang nasib mereka? Apakah kalian masih ingin bermain denganku? Dino melempar ponsel miliknya pada Jenny. Untung saja gadis itu dapat meraihnya. Maksud lu? Telepon Gibran. Buat apa? Kita bisa hadapin tuh setan. Cepat sebelum nyawa lu sama gue melayang di sini. Jenny menghembuskan nafasnya kasar. Ia kemudian mencari kontak WhatsApp bernama Gibran, namun ia tidak dapat menemukannya. Kagak ada nama Gibran. Pabrik es namanya. Gibran yang semula sedang menatap layar laptop seraya mengerjakan tugas dari sekolah. Ponselnya berdering beberapa kali. Ia berpikir tidak penting, namun entah mengapa perasaannya tidak enak dan seolah memaksanya untuk mengangkat panggilan tersebut. Panggil saja dia ke sini, sekalian aku ingin juga bermain dengannya. Mendengar itu dari panggilan telepon membuat Gibran sekarang mengerti bahwa Dino temannya dalam bahaya. Cepat lu kesini, boneka santet punya anak baru itu pakai tubuhnya. Dia mau celakain gue sama. Terdengar suara Dino berteriak di sana, tapi Gibran sedikit bingung saat mendengar suara Jenny. Mengapa gadis itu ada di sana? Gibran, lu gak budek kan? Cepetan goblok. Gibran mematikan sambungan teleponnya. Ia segera mengambil kunci motor serta jaket kulit miliknya. Lalu setelah itu bergegas pergi menuju lokasi. Di sana Naimah nampak semakin menjadi-jadi. Ia menggerakkan bola-bola basket untuk ia lempar ke arah yang ia mau. Bahkan sampai Dino terpental akibat ulahnya. Mulut Dino sudah mengeluarkan darah, sementara Jenny sejak tadi berusaha berdoa sesuai dengan keyakinannya. Sungguh mereka membutuhkan Gibran karena bukan hanya mereka yang dalam bahaya, akan tetapi Villa juga. Jika Dino dan Jenny mati, maka Villa yang akan mempertanggungjawabkannya. Polisi tidak akan percaya tubuh Villa dirasuki iblis tentunya. Saat Gibran sudah sampai di lokasi, Naimah rupanya sudah keluar lebih dulu dari tubuh Villa.
Villa tidak sadarkan diri sementara Dino sudah terbaring lemah dengan keadaan darah yang keluar dari mulutnya. Bawa dia ke rumah sakit. Terus lo? Gue mau bawa Villa balik. Lo lebih mentingin dia daripada teman lo yang udah buat dia kayak gitu. Lu kan yang sengaja manggil dia. Lu bawa mobil kan? Jenny mengangguk, lalu setelah itu Gibran bergerak menggendong tubuh Dino ala bridal untuk menuju masuk mobil Jenny. Jenny sedikit kesal karena Gibran seolah tidak peduli dengan keadaannya. Padahal dirinya memanggil Naimah semata-mata berniat menghancurkannya, tapi yang terjadi malah dirinya yang diserang. Gibran memesan taksi untuk membawa Villa ke rumahnya. Setidaknya di sana ada bundanya yang akan merawat Villa dan Gibran sudah putuskan bahwa Villa akan tinggal bersamanya dan keluarganya. Sementara Dino dilarikan ke rumah sakit, entah bagaimana keadaannya nanti. Gibran tetap akan menjenguk serta mendoakannya. Ia tidak tahu apa alasan Naimah keluar dari tubuh Villa begitu dirinya datang. Tapi ia yakin bahwa Naimah memiliki rencana menghancurkannya secara perlahan. Gue di mana? Villa melirik sekitaran kamar bernuansa abu-abu serta hanya ada beberapa poster grup band yang sepertinya ia tahu bahwa kamar tersebut milik seorang pria. Siapa yang bawa gue ke sini? Ini di mana? Kamu udah sadar? Jangan terlalu banyak gerak. Badan kamu lebam pasti sakit kan? Ini Bunda bawain kompresan. Bunda Tera. Villa terkejut saat rupanya ia mendapati seorang wanita parubaya yang jelas ia kenali. Meskipun sudah lama tak bertemu, Tera tetaplah cantik seperti masih gadis sebab wanita itu pandai merawat diri. Tera tersenyum, kemudian ia duduk di tepi ranjang dan mulai mengompres bagian tubuh Villa yang lebam-lebam. Bunda, kenapa Villa bisa... Lu pingsan? Belum sempat Villa melanjutkan pertanyaannya, kini Gibran sudah ada di depan pintu kamar dan mendekatkan duduk di sofa yang tersedia di kamarnya. Makanya jangan kecapean. Gibran sengaja tak menceritakan apapun perihal Naimah sebab ia tahu bahwa itu hanya akan memicu sebuah pertengkaran saja. Villa tidak akan pernah percaya dan akan selalu membela boneka kesayangannya itu. Lebam yang ada pada tubuh Villa menggambarkan bahwa Naimah memang menyakitinya. Ia memiliki aura negatif yang bisa menyakiti tubuh manusia yang ia rasuki. Jika saja Villa dapat mempercayai hal itu, maka dengan mudah Naimah hancur. Ngapain lo turutin apa yang Jenny mau? Dia itu biang masalah. Gibran, kamu ini gimana sih? Masa calon masa depannya lagi lama gini malah dimarahin? Pipi Villa sudah merah merona, sementara Gibran berpura-pura acuh sambil matanya bermain handphone. Villa, habis ini kamu makannya? Mau Bunda suapin atau disuapin Gibran? Tera ini benar-benar membuat kedua manusia itu jadi salah tingkah tidak jelas akibat godaannya. Bunda apa sih? Ya biar Villa makan sendiri aja. Lagian siapa juga yang mau menjawabin cewek lemah? Gue gak lemah ya. Buktinya kalah dari Jenny. Gue mengalah bukan kalah. Masa? Tapi gue rasa emang lo lemah. Villa melempar bantal pada Gibran hingga kini peperangan dimulai. Sementara Tera lebih memilih keluar kamar sebelum dirinya kena serangan jantung mendadak. Lo suka ya sama Jenny? Ucap Villa terkesan bercanda tapi terlihat cemburu. Gibran mendekatkan wajahnya tepat di hadapan wajah Villa. Kenapa kalau gue suka? Gak apa-apa, itu hak lo. Gue cuma suka sama satu cewek yang sekarang ada di sini sama gue. Villa melotot kemudian memukul wajah Gibran dengan guling yang ada di sampingnya. Kok dipukul sih? Muka lo terlalu deket sama gue. Serem anjir. Serem apa ganteng? Gibran! Jenny masih berada di rumah sakit. Dokter bilang Dino belum boleh dibawa pulang karena keadaannya masih belum stabil. Nyusahin lo. Bukannya terima kasih gue tolong sampai tuh setan kabur. Dia kabur bukan karena doa yang lo ucapin, tapi dia ngulur waktu buat kematian kita semua. Masa sih? Tapi doa yang gue ucapin bener kok. Dia jadi kebelet pup. Kayaknya gara-gara gue bacain doa masuk kamar mandi.
Sinting, jangan marah-marah Jen. Jujur lu cantik, tapi sayang lu bukan tipe gue. Lu pikir lu ganteng? Najis. Lu pikir lu tipe gue? Jauh kali muka lu sama tipe cowok idaman gue. Serah lu deh. Gibran mana? Sibuk sama anak baru itu? Siapa sih cewek itu? Berarti banget kayaknya buat dia sampai lu masuk ke rumah sakit gini. Dia kelihatan gak peduli. Sahabatnya sekaligus calon mantu buat orang tuanya dijodohin, dicintain setengah mati sama Gibran. Jenny terdiam, entah diamnya itu karena sesuatu atau diam karena acuh tak peduli. Lu cemburu? Pertanyaan Dino kini mendapatkan tawa dari Jenny. Gadis satu itu sulit ditebak. Saat merasa sedih maupun senang, ia tidak memperlihatkan ekspresi apapun, tetap sama terlihat tengil. Lu pikir gue punya perasaan sama temen lu yang kaku itu? Najis. Lu mau kemana Jen? Kalau gue pengen ke toilet, siapa yang pegangin infusan anjir? Nyari makan. Jawabnya sedikit samar, namun dapat Dino dengar dia menghembuskan nafasnya kasar. Ia kemudian memejamkan matanya untuk kembali tidur. Keadaan lu udah baik-baik aja? Tanya Gibran. Pria itu pergi diam-diam ke rumah sakit untuk menjenguk Dino setelah mengantar Villa kembali ke kosan. Tera sudah menawarkan bahkan memaksa Villa agar tinggal bersama dengannya, tapi Villa menolak, katanya tidak enak dengan tetangga. Dan lagi pula Villa lebih nyaman tinggal di kos-kosan. Boro-boro baik-baik aja, tenggorokan gue sakit Gip. Sariawan. Pala lu bulet Sariawan. Ini gara-gara dicekek boneka hantu itu. Temen lo itu sengaja ya melihara boneka itu buat celakain lo? Tanya Jenny yang baru saja selesai menghabiskan makanannya. Ia duduk di sofa dengan santai tanpa sadar bahwa perkataannya sudah keterlaluan. Gibran berdiri di hadapan Jenny dengan tatapan tajam, seolah-olah menggambarkan bahwa dirinya benar-benar membenci gadis yang ada di hadapannya itu. Biasa aja kali mata lo, mau gue colok. Jenny tetap terlihat tenang meskipun kenyataannya ia juga takut jika Gibran marah padanya. Dia orang yang gue sayang, dan kalau lu gak tahu apa-apa mending diam. Jatuhnya fitnah. Ya bisa aneh, boneka jahat gitu dibawa-bawa. Apa dia gak Stop jelekin Villa kayak gitu anjing. Gue sabar ya selama ini ngadepin cewek gak punya etika kayak lo. Jenny bangkit berdiri, kini keduanya saling bertatap memperlihatkan rasa benci. Maksud lu apa bilang gue gak ada etika? Dan maksud lu apa ikut campur sampai ngajak Villa tanding basket cuma buat memancing Naima Bagit? Sekarang yang terjadi Dino masuk rumah sakit. Ini ulah lu bangsat. Kalau lu yang sekarang sih gue bodo amat. Bahkan lu mati juga gue gak peduli. Tapi Dino itu teman gue. Mata Jenny sudah berkaca-kaca. Ia mencoba menahan air matanya dengan diam lalu pergi keluar ruangan begitu saja tanpa mengatakan apapun. Dino di sana sejak tadi hanya memperhatikan saja keduanya bertengkar. Baru kali ini ia melihat Gibran semarah itu, jadi ia tidak berani memisahkan. Gib, lu sadar gak sih kalau ucapan lo Tat? Belum sempat Dino berkata, Gibran sudah keluar dari ruangan begitu saja. Dino menghela nafasnya kasar. Pada anjing, bukannya semangatin gue sembuh malah bikin masalah. Gibran merasa bersalah karena akibat ucapannya Jenny menjadi diam sejak tadi sore, meskipun mereka berada di ruangan yang sama di dalam ruang inap Dino. Tapi mereka tidak saling berbicara. Tiap kali Gibran melirik gadis itu yang malah seolah menghindar, Gibran jadi frustasi. Apakah perkataannya terlalu menyakiti? No, gue balik dulu ya. Gue pasti tanggung jawab buat jagain lo. Tapi sekarang gue harus balik buat ganti baju dulu sama bawa baju sekolah. Biar gue aja yang Jenny udah pergi keluar ruangan tanpa menunggu kalimat Gibran lebih lanjut. Dino menggeleng pelan, percuma saja ia bicara jika nantinya Gibran malah tidak menanggapinya. Omongan gue tadi siang keterlaluan banget ya. Lu nanya sama gue? Gibran mengangguk. Ya karena lu bilang kalau dia mati pun lu gak peduli. Mungkin itu yang bikin dia sakit hati.
Dia bukan nantangin villa dan berniat bikin gue kayak gini, Gip. Sebenarnya dia cuma nggak mau lo dalam bahaya. Gue nggak tahu siapa alasannya lindungin lo, tapi feeling gue sih mengatakan bahwa dia sayang sama lo. Lu gila? Cewek kayak dia punya perasaan sayang sama gue? Nggak mungkin. Tapi dia baik lo, Gip, sebenarnya. Hati gue cuma buat villa. Untuk sekarang kan. Dan kita nggak tahu nanti. Gibran menghela napasnya kasar, lalu kemudian ia keluar ruangan hendak merokok di luar rumah sakit. Satria, kamu bisa pulang sekarang? Perut aku sakit. Aku pulang sekarang, sayang. Panggilan telepon pun bersambung. Sejak tadi tiba-tiba Tera merasakan perutnya begitu nyeri. Ia bahkan tidak bisa berdiri karena benar-benar merasakan sakit. Usia kandungannya masih 4 bulan, tidak mungkin jika ia mau melahirkan hari ini. Darah bercucuran keluar dari pangkal paha. Kemudian secara nyata perutnya membesar seperti mau meledak. Tera terkejut luar biasa. Mengapa tiba-tiba seperti ini? Ini nggak mungkin. Tangisnya makin histeris. Di rumah tidak ada siapapun dan sementara di luar hujan deras. Tera meraih ponselnya hendak menelpon Gibran atau siapapun yang bisa ia mintai tolong. Namun ponselnya tiba-tiba melayang di atas udara lalu jatuh begitu saja sampai hancur. Jangan ganggu saya dan calon anak saya. Perutnya semakin terasa sakit, keringat bercucuran, darah semakin banyak keluar. Aku akan berhenti jika kalian tidak ikut campur urusanku. Siapa kamu? Lampu berkedip dan kemudian wujud Naimah kini ada di hadapan Tera. Ia tertawa mengerikan dan menunjukkan betapa menyeramkannya wajah itu. Tera mundur ketakutan dengan posisi yang menggeser tubuhnya, sebab ia tidak bisa berdiri. Pergi, jangan ganggu saya. Bagaimana jika calon bayimu menjadi milikku? Enggak, pergi. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Naimah masih bisa tertawa mengerikan. Ia tidak mudah diusir dengan doa. Bahkan untuk mengusirnya membutuhkan waktu berjam-jam. Tera, buka pintunya. Sayang, aku pulang, buka pintunya. Lu makan duluan aja, pasti lapar, kata Gibran melirik Jenny sekilas. Jenny tidak menjawabnya. Ia sibuk bermain handphone. Lu dengar gue kan? Udah, Gib, Jenny gak mau diganggu kali. Lu balik aja, Gib. Katanya tadi perasaan lu gak enak, takut ada apa-apa di rumah. Lu berdua sama dia. Ini rumah sakit, ada CCTV. Gak usah punya pikiran busuk. Gue pikir lu budak. Jenny memutar bola matanya malas. Oke, gue balik. Sip. Gibran melirik sekilas Jenny. Ia tahu bahwa gadis itu marah padanya, bahkan sakit hati mungkin. Namun gadis itu mampu menahan diri agar tetap terlihat baik-baik saja. Karena merasa bersalah, Gibran mendekat kemudian mengatakan, gue balik. Yang tadi siang gue minta maaf. Santai. Setelah itu Gibran benar-benar keluar ruangan lalu pergi pulang. Karena sejak tadi perasaannya tidak enak perihal tentang bundanya. Bunda kenapa ya? Saat sudah sampai di rumahnya, ruangan depan berantakan, kaca rumah hancur dan bahkan pintu terdobrak. Ia melihat Satria sedang berusaha menyadarkan Tera. Sepertinya terjadi sesuatu yang tidak biasa pada bundanya. Bantu ayah bawa bundamu ke kamar. Gibran mengangguk lalu kemudian ia membantu ayahnya membopong Tera. Tera dibiarkan istirahat dan Satria meminta waktu bicara dengan putra sulungnya itu empat mata. Gibran menceritakan semuanya. Satria memaklumi bahwa Gibran melindungi villa atas dasar cinta, akan tetapi Naimah tidak terima jika targetnya terlindungi. Dan usahanya mencelakakan selalu gagal akibat ikut campurnya tangan manusia. Satria sudah mengambil banyak informasi saat dimana Naimah berada di hadapannya secara langsung. Villa sudah diperjualbelikan oleh ibunya sendiri. Saat dimana ayahnya bangkrut, ibunya meminta kekayaan pada iblis tersebut. Dengan catatan saat usia Villa 19 tahun, gadis itu harus jadi miliknya. Iblis itu sengaja masuk ke dalam boneka yang menyerupai manusia, yaitu boneka yang selama ini Villa sayangi.
Ia ingin perlahan tapi pasti, tidak terburu-buru agar Villa larut menyayanginya. Dan berhasil. Villa bahkan tidak mempercayai siapapun yang mengatakan boneka itu berhantu. Ia bahkan mengira ayahnya jahat karena tidak memperbolehkannya memelihara boneka tersebut, hingga membuat dia sekarang berada di Jakarta kabur dari ayahnya. Iblis itu benar-benar jahat. Dia bahkan menyerupai ayahnya Villa untuk menyiksa Villa agar Villa pergi menjauhi ayahnya. Iblis itu melakukan hal itu karena ia ingin tenang, bisa tinggal berdua saja dengan Villa, agar lebih mudah membuat Villa semakin larut jauh dari agamanya. Tanpa kamu ketahui, tanpa Villa sendiri sadari, tiap malam Jumat iblis itu memakai tubuh Villa untuk menyayat tangannya sendiri dan menghisap darah dari tangan Villa. Villa nggak pernah sadar karena iblis itu sudah terlalu lama bersamanya dan dia sudah terpengaruh oleh aura negatifnya. Bahkan dia nggak pernah bisa lihat kalau tangannya tersayat, dan kegiatan itu dilakuin udah hampir 3 tahun. Kenapa Gibran nggak bisa tahu ya? Sementara kita punya kemampuan yang sama. Karena kamu gak pernah berani natap mata iblis itu saat dimana dia berada di dekat kamu. Ayah udah lenyapin dia. Ayah gak berhasil lenyapin dia. Dia udah pergi lebih dulu. Ayah terlalu khawatir sama bunda kamu dan calon adik kamu. Setelah ini bunda kamu bakalan trauma. Dia butuh ayah, maka dari itu beberapa hari ini ayah gak akan kerja dulu. Kamu bisa komputer kan? Kamu kerjain pekerjaan ayah setelah pulang sekolah ya. Apa yang Satria katakan benar. Tera akan trauma dengan hal ini, karena ini baru pertama kalinya ia alami. Bagaimana tidak? Ia melihat secara nyata perutnya membesar seperti mau meledak dan darah bercucuran banyak memenuhi lantai. Lampu berkedip-kedip, hujan deras, dan kemudian dirinya hanya sendirian sebelum Satria datang. Tugas yang Satria berikan pada anaknya itu bukan hal yang sulit untuk Gibran karena dirinya memang seringkali membantu ayahnya mengerjakan file-file penting di kantor. Lagi pula Gibran tidak akan berani menolak apa yang diperintahkan ayahnya. Dino sudah pulih kembali, ia sudah bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Gibran mengatakan pada Dino agar tidak mengatakan kejadian ini pada Villa, sebab percuma saja karena gadis itu tidak akan percaya. Jadi gadis itu sedang membaca buku berjudul Indigo. Ia sedang mencari cara agar iblis terkutuk itu hancur. Dari sekian kasus tentang dunia lain yang berhasil jadi pecahkan, hanya kasus boneka inilah yang sulit baginya. Lu baca buku apaan, Jen? Kepo. Indigo. Lu nyari apaan di situ? Black Devil, iblis yang bersemayam di dalam boneka itu iblis jahat. Dia nggak gampang dihancurin kalau nggak ada kerjasama dari beberapa orang yang berani lawan dia. Gue nggak ikutan deh, bisa mampus gue. Kita udah kepalang terlibat, kasus ini harus selesai, atau nyawa kita yang selesai. Gue mau ketemu cewek itu sekarang. Jenny menutup bukunya kasar, memasukkannya ke dalam tas lalu ia keluar dari kelas. Dino buru-buru mengikuti dari belakang karena ia takut jika Jenny berbuat masalah lagi yang akan menimbulkan pertengkaran dengan Villa. Hari ini Gibran sibuk di kantor ayahnya. Ia meminta izin pada guru untuk tidak masuk sekolah dahulu sementara karena urusan penting. Sejak kejadian di mana Naima menyerang bundanya, Gibran jadi semakin memiliki keinginan menghancurkan iblis itu. Ia tidak akan mundur begitu saja hanya karena sebuah ancaman dengan tindakan yang menyerang bundanya. Gue perlu bicara sama lu. Jenny datang tiba-tiba di kelas tempat Villa belajar. Ia duduk di bangku yang berhadapan dengan bangku gadis itu. Tentang apa? Boneka iblis yang lu punya. Dia bukan boneka iblis. Lu itu maunya apa sih? Lu sama Gibran nama aja tau nggak? Nggak jelas. Gue yang punya boneka, kenapa kalian yang pusing sih? Karena boneka lu itu isinya setan. Lu harus percaya, Villa. Gibran dalam bahaya. Gue sama Dino juga sama-sama kena teror. Kalau lu percaya, kita bisa hancurin boneka itu bareng-bareng. Villa mendorong bahu Jenny marah. Ia tidak terima atas apa yang Jenny ucapkan barusan. Gue rasa yang setan itu lu, bukan Naima. Setelahnya ia pergi dari hadapan Jenny.
Bisa saja Jenny mengejarnya lalu melakukan hal yang lebih daripada yang Villa lakukan tadi terhadapnya. Akan tetapi ia merasa percuma saja bicara dengan gadis keras kepala seperti Villa, dan beradu fisik hanya membuang-buang tenaga saja. Jenny duduk menghela napasnya pelan. Gimana caranya bikin cewek itu percaya? Tapi apa tujuan iblis itu? Dino menghampiri setelah sejak tadi ia memantau dari jauh karena takut kejadian serupa seperti kemarin-kemarin terulang lagi. Kita harus kerja sama buat hancurin iblis itu dan tahu apa tujuannya. Yakin? BTW teman sejoli lo kemana? Dia kenapa nggak masuk sekolah? Cie, perhatian. Goda Dino Jenny mendelik sebal. Memangnya jika dirinya menanyakan keberadaan Gibran, apa itu merupakan satu perhatian? Jenny rasa ia hanya penasaran saja, bukan perhatian. Pertanyaannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan sebuah perasaan. Gue nanya serius. Kita harus omongin sama dia. Walaupun gue malas sih harus terlibat sama yang beginian, apalagi sama temen lu itu. Tapi gue kepalang terlibat. Gibran ngurusin kerjaan ayahnya sementara di kantor. Besok juga masuk lagi. Setan itu neror nyokapnya yang lagi bunting. Nyokapnya jadi agak trauma gitu, dan butuh suaminya, jadi ya pekerjaan bokapnya Gibran ditunda dulu sebentar, Gibran yang beresin. Oh gitu. Keren kan teman gue? Terus dia cerita apa lagi? Dia cerita nggak kenapa setan itu? Enggak, cuma gitu doang sih. Gue belum beres ngomong, kampret. Gue tahu apa yang lo mau omongin, makanya gue jawab duluan. Tidak ingin lebih lama berada di dekat manusia kurang waras seperti Dino itu, maka Jenny segera pergi menuju kelasnya. Ia tidak peduli dengan Dino yang berkali-kali memanggil namanya, memintanya agar tetap berbincang. Dino tersenyum kecil. Cantik juga sih Jenny. Udah cantik, berani pula. Kalau dia nggak mau sama Gibran, ada kemungkinan gak sih kalau dia mau sama gue? Jika bersama Gibran saja tidak mau, apalagi bersamamu? Dino melirik ke sebelah kirinya. Ia terkejut dengan kehadiran Upi. Kemana saja hantu satu itu? Sejak kemarin-kemarin tidak muncul sama sekali. Lo kemana aja, Pi? Khawatir? Gue nanya karena gue pengen nanya, bukan khawatir. Biasanya lo hantu nomor 1 yang ngelindungin si Gibran. Apa lo nggak tahu nyokapnya diserang boneka setan itu? Rumah Gibran dikunci oleh kekuatan boneka jelek itu. Aku tidak dapat masuk saat dimana Tera berteriak meminta pertolongan. Dan kau tahu, aku sedang menjalani terapi beberapa hari ini. Terapi? Terapi apaan? Kakiku hampir saja lumpuh akibat bertengkar dengan boneka jelek itu. Kekuatannya besar sekali mengalahkan kekuatanku. Tapi tenang saja, aku tetap akan melawannya dan tidak akan menyerah membuatnya lenyap. Ya meskipun aku sendiri yang hampir lenyap olehnya. Pi, lo terapi di mana BTW? Di tempat gaib. Apa kau mau ikut? Kagak, thanks aja ya. Percuma saja kau menyukai gadis tadi. Dia menyukai Gibran. Halah, sok tahu lu. Orang dia bilang gak suka. Aku pernah mendengarnya menyebut nama Gibran dan menangis. Coba kau tanyakan saja sekali lagi. Apakah Gibran ada dalam hatinya? Sebab aku rasa Gibran pernah terkait sesuatu dengannya. Dan karena sesuatu itu membuatnya ia seolah membenci Gibran. Padahal sebetulnya ia mencintai Gibran. Dino terdiam sejenak. Apakah ucapan Ubi bisa dipercaya? Sebut saja Jenny ini tidak tahu malu. Gadis itu benar-benar datang menghampiri Gibran ke kantor milik Satria. Ia datang tanpa mengetuk pintu. Duduk di hadapan Gibran lalu merogoh sakunya mengambil sebatang rokok untuk ia hisap. Kepulan asap rokok memenuhi ruangan tersebut. Gibran mengeraskan rahangnya emosi. Memangnya siapa gadis itu? Seenaknya datang dan seenaknya pula merokok di tempat yang menjadi area terlarang untuk merokok. Ini kantor, bukan tempat tongkrongan. Matiin rokok itu atau lo keluar dari sini. Kalau gue gak mau dua-duanya gimana? Lo mau apa? Gue usir lo secara paksa. Tapi gue gak takut. Gimana tuh?
Gibran malah napasnya kasar. Ia bangkit dari tempat duduk kemudian sekarang menarik tangan Jenny, menyeretnya keluar dari ruangan. Anjir, oke gue bang rokoknya. Teriak Jenny yang terus berusaha tetap ada di ruangan itu. Gibran menghentikan aksinya dan gadis itu menginjak bekas rokok yang baru ia hisap 1 kali. Setelah itu membuangnya ke tempat sampah. Ngapain kesini? Dan tahu dari mana keberadaan gue? Tahu dari siapa lagi kalau bukan teman sejoli lo? Gue kesini mau ngomong serius sama lo. Jenny kini duduk di atas sofa yang tersedia. Ia bahkan masih bisa mengangkat kakinya ke atas meja serta melipat tangannya di bawah dada. Lo tau sopan santun gak? Lo biasa nongkrong sama anak jalanan? Kagak. Gue gak suka nongkrong-nongkrong. Dari dulu gue gak punya temen. Dulu sekalinya pengen berteman, gue malah diusir dan diejek-ejek. Tujuan lo apa datang ke sini? Temen lo Villa itu keras kepala ya. Gue udah nyoba ngomong baik-baik, dia malah bertingkah. Dia kayaknya udah percaya banget sama tuh iblis. Sampai-sampai matanya buta gak bisa bedain mana benda mati, mana benda yang bisa hidup karena diisi setan. Maksud lo? Ya, gue udah ngomong ke dia kalau boneka itu ngebahayain lo, gue dan Dino. Tapi dia malah ngatain gue setannya. Jenny melirik sewot pada Gibran. Mengapa pria itu malah menertawainya? Memangnya ucapannya ada yang lucu? Ngapain lu ketawa? Kewarasan lu udah hilang. Ngerasa kalimat terakhir yang gue denger itu bener deh. Jadi maksud lu gue setan? Menurut lu? Bangsat. Bye-bye itu bacot. Dan gue kesini mau nawarin kerja sama buat hancurin boneka itu. Tanpa lo suruh gue bakal lenyapin iblis itu. Bagus. Terus rencana kita selanjutnya apa? Kita? Iya kita. Lo, gue dan Dino kan mau kerja sama. Gue aja sendiri. Lo sama Dino gak usah ikut campur. Tapi iblis itu neror gue sama Dino. Gadis itu benar-benar keras kepala. Tidak ada bedanya dengan Villa. Apakah semua wanita memang memiliki sikap keras kepala? Oke, tapi sekarang lo keluar dari sini, gue banyak kerjaan. Gue gak bawa kendaraan, jadi ya gue harus nunggu lo buat lo ngantar gue balik. Bohong, padahal sebenarnya Jenny membawa mobil, tapi ia menelpon supirnya agar mobilnya dibawa kembali ke rumah. Ia sengaja karena ia sebenarnya mau tahu keadaan Tera selaku bundanya Gibran. Entah karena peduli, atau karena memang mau mengenal keluarga Gibran. Lo pikir gue mau? Harus mau dong. Kan kita sekarang temenan. Sepertinya mengurusi betina satu ini akan membuat Gibran kehilangan banyak waktu. Maka ia mengiyakan saja agar gadis ini berhenti membuat masalah baru lagi nantinya. Jenny memperhatikan Gibran yang sedang serius mengerjakan file penting. Pria itu benar-benar tampan meskipun dalam beberapa jarak saja dari tempat duduk Jenny. Bayangan-bayangan di masa lalu kini terlintas dalam pikiran Jenny. Apa aku boleh ikut bermain juga? Seorang gadis kecil berdiri di hadapan pria bertubuh gemuk dan satu lagi teman perempuannya yang begitu cantik. Dia adalah Gibran dan Villa. Kedua anak itu sedang bermain ayunan. Main sama kita? Kamu itu jelek, hitam, dan yang aku dengar kamu juga katanya dijauhin banyak orang karena miskin ya. Gibran hanya diam saja memperhatikan Villa yang terus mengejek dan mencela gadis kecil bernama Jenny itu. Jenny masih mencoba tersenyum. Ia melirik pada Gibran. Apa aku boleh ikut main? Aku gak punya teman. Kalau Villa berkata tidak, maka itu artinya aku juga tidak mau. Kau main saja dengan boneka Barbie milikmu itu. Setidaknya kamu pantas bermain dengan benda mati. Lantas semua itu membuat Jenny membenci pada Gibran dan Villa. Sejak saat itu ia sering menangis sendirian di kamar. Tak mau melihat cermin karena ejekan Villa membuatnya insecure sejak kecil. Waktu berputar mengubah segalanya termasuk materi. Ayah Jenny yang semula hanya seorang pegawai di sebuah pabrik, kini ia memiliki pabrik sendiri dan bahkan bercabang di beberapa kota. Jenny pun mulai mengenal makeup setelah dirinya menempati masa remaja dan menginjak sekolah menengah atas. Jika dulu Jenny memiliki kulit yang hitam, dekil, serta terlahir dari keluarga tidak mampu, maka lain halnya dengan Jenny yang saat ini berdiri di hadapan Gibran dengan wajah yang cantik,
kulit yang putih serta terkenal sebagai anak dari keluarga berpunya. Sayangnya Jenny tidak sesombong itu. Ia memang bisa mengubah fisiknya tapi tidak dengan perilakunya. Ia tetap Jenny yang baik hati, memiliki sikap peduli dan sering membantu orang-orang yang kesusahan. Begitu pula dengan hatinya yang tidak berubah meskipun bercampur rasa benci. Ia menyukai Gibran sejak kecil. Lalu rasa suka itu bukannya hilang, malah semakin bertambah dan berubah menjadi sayang saat waktu mempertemukan kembali Gibran di masa remajanya. "Wih, mau balik kagak?" ucap Gibran membuat Jenny terbangun dari lamunannya. Lantas gadis itu langsung mengambil tas miliknya yang tergeletak di atas sofa. "Lamunin apa sih lo? Kepo banget lo. Lamunin gue yang gantengnya gak pernah surut kah? Najis." Jenny mendelik lalu melangkah lebih dulu keluar ruangan. Sampai detik ini Gibran tidak pernah tahu bahwa Jenny adalah nama gadis kecil yang dulu dihina dan diejek oleh sahabatnya. Dan yang membuat Jenny membenci Gibran adalah pria itu tidak sama sekali membelanya. "Gue bisa bersaing sama banyak orang yang suka sama lo, tapi gue gak bisa bersaing sama orang yang lo cintai." Jenny tersenyum semerik setelah menghisap sebatang rokok yang ia pegang di sela jarinya. Gadis itu sedang berada di rooftop gedung sekolah tepat di malam hari. Kebiasaan gila Jenny sejak kelas 1 SMA adalah diam-diam pergi ke sekolah di malam hari, hanya untuk menenangkan diri di rooftop gedung tersebut. Bahkan ia pernah sampai tidur di sekolah lalu paginya kembali ke kelas seperti biasa dan seolah tidak terjadi apapun. Padahal ada satpam yang menjaga, juga security yang bertugas mengawasi area sekolah. Namun Jenny yang cerdasnya kelewatan itu tidak pernah ketahuan sama sekali. "Dari dulu lo selalu bela Villa. Gue selalu jadi orang bego yang lihat lo berdua asik main. Sementara gue dianggap gak pantas gabung atau bahkan mengenal lo lebih jauh." Jenny meneteskan air mata jika mengingat masa kecilnya dulu. Hal itu membuat hatinya terluka. "Aku bisa membantumu agar pria itu lebih memilihmu daripada Villa." Suara itu bukan suara makhluk yang biasa Jenny lihat di gedung sekolah, tapi jelas suara itu adalah suara Naimah, si boneka iblis. Jenny menginjak rokok yang baru beberapa kali ia hisap itu, lalu kemudian membuangnya ke sembarang arah. Kini indera penglihatannya terfokus pada di mana keberadaan Naimah. Boneka iblis itu bisa merubah wujudnya menjadi siapapun dalam bentuk apapun. Tanpa diduga boneka itu sudah ada duduk di sudut kursi lalu tersenyum devil. Mulutnya bergerak seperti manusia menawarkan diri untuk membantu Jenny. "Jika kau mau pria itu menjadi milikmu, maka kau harus berhenti ikut campur dengan urusanku." Jenny mendapatkan ide. Ia berpura-pura seolah memohon dan mengemis agar dibantu oleh iblis tersebut. "Gue mohon bantu gue. Gue benar-benar cinta mati sama Gibran, tapi kenapa lu mau nolong gue?" "Villa adalah perjanjian di masa lalu. Dia sudah menjadi milikku. Tidak ada yang boleh merebut apa yang sudah aku miliki. Aku membenci manusia bernama Gibran. Dia selalu saja ikut campur urusanku dan juga teman hantu sialannya itu. Kalau kau ingin kubantu, maka kita bekerja sama menghancurkan Villa tanpa ada campur tangan dari pria itu." Setidak sukanya Jenny pada Villa, ia tentu tidak akan mengikuti apa yang iblis itu katakan. Meskipun Villa pernah membuatnya sakit hati di masa lalu, akan tetapi Jenny sudah memaafkannya walaupun tidak melupakannya. "Perjanjian apa?" "Kau tidak perlu tahu lebih jauh lagi. Jauhi Gibran dari Villa. Biarkan Villa hidup dalam pengaruhku. Waktunya tidak akan lama lagi saat usia gadis itu menginjak 19 tahun. Maka saat itu pula dia akan menjadi sumber kekuatanku. Nyawanya adalah kekuatanku." Jenny berpura-pura mengangguk dan tersenyum licik seolah mengiyakan apa yang iblis itu katakan. Setelah itu Naimah pergi menghilang dengan wujud boneka. Tentu saja Jenny tidak akan membiarkan Villa celaka apalagi menjadi korban dari iblis itu. Sekarang ia tahu bahwa Villa adalah perjanjian di masa lalu. Jenny akan memberitahukan hal ini pada Gibran tentunya. Pagi harinya di sekolah, Gibran datang ke kelas Villa. Gadis itu rupanya sedang sibuk menyalin catatan karena tidak sempat mengerjakan tugas. Villa melirik sekilas, lalu ia nambah acuh dan kembali mengerjakan tugasnya. Gibran kemudian duduk di samping gadis itu lalu mencolek dagunya jahil.
Gibran jangan ganggu ih. Serius amat banyak. Hari ini dikumpulin jadi gue harus serius ngerjainnya. Lah kemarin kenapa gak nyari gue? Villa menghentikan kegiatannya sejenak. Ia mengerenyit bingung lalu tertawa kecil. Ngapain gue nyari lu? Kan kemarin lu sendiri yang bilang sama gue buat jauhin lu. Apa yang Villa katakan membuat Gibran bingung sendiri. Sejak kapan dirinya mengatakan hal itu? Kemarin kan ia sibuk di kantor ayahnya dan sekalipun tidak ada chat ataupun telepon dari Villa. Gib, gue sibuk banget nyalin tugas, sorry ya. Kayaknya udah gak ada yang harus dibicarain lagi. Tapi gue gak ngomong apa-apa lah. Gue kemarin gak masuk sekolah. Lawak lu. Lu yang bilang sendiri buat gue jauhin lu karena waktu lu bilang cinta sama gue itu cuma bercandaan. Apapun yang keluar dari mulut lu itu, lu bilang cuma bercanda. Gib, asal lu tahu, gue udah baper sama lu. Gue berpikir kita bisa jalanin pelan-pelan sebuah hubungan. Tapi waktu lu bilang, gue gak pernah bilang itu, Villa. Kepala lu kebentok, lu amnesia. Apa mungkin iblis itu nyurupain gue? Ini pasti perbuatan boneka setan itu. Oke, gue udah capek nyembunyiin semuanya dari lo. Gue udah pernah bilang kan, kalau boneka lu itu berhantu. Dari kecil gue udah suruh lo buang itu boneka. Dan sampai di titik sekarang apa lu gak ngerasain keganjilan apapun lah. Dia ngincer lu lah. Dia bisa jadi wujud siapapun, termasuk kemarin jadi gue buat bikin lu sama gue jauh. Gue sama Stop. Gue udah gak mau denger omong kosong dari mulut lu itu. Gue ngomongin soal kemarin, bukan boneka gue. Kenapa apa-apa selalu lu sangkut pautin sama Naimah? Dan ya, kalau dia emang ngincer gue, kenapa gak matiin gue sekarang aja? Karena dia nunggu usia lu 19 tahun. 19 adalah angka kematian buat para iblis yang memang mengikat perjanjian dengan manusia. Terserah lu mau percaya atau enggak. Satu hal yang harus lu tahu, ibu lu sendiri yang jual lu sama iblis. Tamparan keras itu melesat tepat di pipi Gibran. Lu udah keterlaluan, Gibran. Mulai detik ini kita adalah manusia yang gak saling kenal.